Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib. Bunyi hadisnya adalah wa an Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah, ini hadis yang kemudian secara redaksi dalam buku yang ditulis oleh Khairah Hajid ini agak berbeda. Karena yang dimaktub atau dimuat dalam buku ini yang diriwayatkan oleh Dailami. Nah, sementara yang ulun tadi bacakan itu sebetulnya mirip-mirip. Dan ulun ambil yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis ini kita diberikan informasi tentang beberapa gambaran yang wallahu a'lam barangkali mungkin kita sudah alami dan rasakan hari ini. Ulun coba menambah penjelasan atau khazanah pengetahuan kita semua dengan menyampaikan penjelasan atau syarah kitab yang kemudian memuat hadis yang ulun bacakan tadi, yaitu Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Nah, ada kitab yang berjudul Mishkatul Masabih, kemudian dia disyarah, diberikan penjelasan. Nah, kitab syarah ini, kitab syarah Mishkatul Masabih, itu berdasarkan penelusuran ulun tadi, yang belum lama ulun lakukan tadi, itu ada setidaknya yang ulun dapatkan 2 kitab syarahnya. Salah satunya yang ulun akan sampaikan pada pengajian ini. Nah, kitab syarah ini berjudul Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatul Masabih, yang menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh Ali tadi. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku. Oleh pengarang kitab syarah ini dijelaskan makna yushiku itu ae yakrubu, dekat. Kalau yushiku ini kita terjemahkan dalam bahasa kita hampir-hampir. Nah, lalu oleh pensyarah kitab Mishkatul Masabih ini disebutkan yushiku ini bermakna yakrubu, dekat zamannya. Artinya hadis ini kan disampaikan pada zaman Nabi. Ketika disampaikan oleh Nabi dengan bahasa tidak lama lagi nih. Atau bahasa kita yang lain sebentar lagi. Apa yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya itu? Ayati 'alan nasi zamanun ay fasidun li fasadi ahlihi. Yaitu zaman di mana terjadi kerusakan. Kemudian dilanjutkan. Gambaran yang pertama dalam hadis ini ya, bahwa yushiku ayati 'alan nasi zamanun, kata Nabi. Hampir-hampir atau sebentar lagi akan datang suatu zaman yang pertama, la yabqa minal Islam ay sya'airihi. Disyarah atau dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Jadi maksud dari la yabqa minal Islam, tidak akan tertinggal dari agama Islam ini, sya'airihi, syiar agama Islam, illa ismuhu, kecuali tinggal namanya saja. Kemudian dijelaskan ma yasihu itlaqu ismil Islam alaihi kalafzotis sholati waz zakati wal hajj. Zaman yang digambarkan Nabi itu, yang tadi di penjelasan hadis ini di awal, bahwa fasid atau kerusakan itu, Islam tidak akan tinggal selain namanya saja. Jadi Islam hanya nama-nama yang terkait dengan Islam, yang tinggal hanya itu. Kita masih mendengarkan ada istilah sholat, ada istilah zakat, ada istilah haji. Tapi semua perintah yang tadi disebutkan itu, sholat, zakat, haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya, itu sudah tidak diamalkan lagi. Hanya tinggal namanya saja.
Jadi sholat kita tahu ada perintah sholat. Zakat kita tahu ada perintah sholat yang bertebaran dalilnya dalam Al-Quran. Tapi zaman yang telah disinyalir oleh Nabi itu adalah zaman di mana sholat itu tidak ditegakkan lagi. Zaman di mana zakat itu tidak lagi ditunaikan oleh para muzaki atau orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Haji tidak lagi dikerjakan bagi orang-orang yang mampu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah zaman itu kita sudah rasakan hari ini? Apakah kita menemukan di sekeliling kita bahwa apa yang telah diinformasikan Nabi selama kurang lebih 14 abad yang lalu itu telah kita alami hari ini? Tentu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah termasuk orang yang berperan aktif dalam mewujudkan apa yang telah Nabi gambarkan ini, atau kita berada pada pihak yang semoga zaman ini tidak kita rasakan, atau paling tidak kita tidak ada di zaman itu. Ya mungkin nantilah 100 tahun yang akan datang. Dan memang itu menjadi salah satu di antara ciri-ciri akhir zaman. Kemudian yang berikutnya, wala yabqa minal Qur'an ay min ulumihi wa adabihi. Tidak tertinggal dari Al-Qur'an, ay maksudnya adalah min ulumihi wa adabihi. Dari ilmu-ilmu Al-Quran, pengajaran-pengajaran Al-Quran, termasuk adab-adab yang diajarkan dalam Al-Quran, illa rusmuhu, ay asaruhu az-zahira min qiraati lafzihi wa kitabati khattihi bitoriqir rasmi wal adati la ala jihati tahsilil ilmi wal ibadah. Jadi gambaran yang kedua di zaman itu adalah tidak tertinggal Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Atau Al-Quran tetap dibaca. Al-Quran tetap diperlombakan. Ada lomba kaligrafi, masih ada lomba kaligrafi itu. Bahkan mungkin dari waktu ke waktu semakin indah dan semakin kreatif. Kemudian kori-korinya itu ada dan mungkin banyak. Akan tetapi kemudian disebutkan bahwa la ala jihati tahsilil ilmi wal ibadah. Akan tetapi Al-Quran itu yang sekalipun dibaca, ditulis, bahkan mungkin diperlombakan, itu tidak tertinggal dan tidak memberikan bekas sama sekali, karena Al-Quran tidak lagi kemudian menginspirasi atau menjadi sumber ilmu, sumber syariat, dan juga tidak lagi menjadi dasar untuk melakukan amalan-amalan atau ibadah. Semua diabaikan. Al-Quran yang menjadi pedoman kita yang berisi tentang syariat di dalamnya, ada perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan atau wajib kita laksanakan di dalamnya. Lalu kemudian di situ juga ada larangan Allah yang wajib untuk kita tinggalkan atau kita jauhi, itu sudah tidak dihiraukan lagi. Atau mungkin yang terjadi sebaliknya sudah. Apa yang Allah perintahkan justru tidak dilaksanakan, dan apa yang Allah larang justru dilaksanakan atau dikerjakan. Seperti itulah gambaran zaman yang oleh Nabi disinyalir kurang lebih 14 abad yang lalu. Jadi Quran tidak lagi memberikan cahaya atau pedoman. Padahal ada banyak sekali hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kata Nabi, aku meninggalkan dua perkara kepada kalian semua. Yang mana apabila kalian berpedoman atau memegang teguh dua perkara ini, lan tadillu abada, kata Nabi. Engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Quran dan sunnah atau hadis Nabi SAW. Itu bekal kita, itu pedoman kita. Nah, bagaimana kalau kemudian Al-Quran tidak lagi menjadi sesuatu yang mendasari setiap langkah, setiap gerakan, setiap ucapan pikiran kita? Tentu kita bisa mendapatkan gambaran bahwa kalau seperti itu maka tidak ada selain kata tersesat. Orang akan tersesat. Sekalipun, nah tadi ya, ini gambarannya Nabi luar biasa. Sekalipun waktu atau zaman itu Al-Quran masih terdengar tuh dibacakan. Bahkan mungkin zaman itu masih dihafalkan oleh para penghafal-penghafal Al-Quran. Diperlombakan ketika ada ajang lomba-lomba kaligrafi dan semacamnya. Tapi sudah tidak membekas. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah zaman itu kita sudah rasakan hari ini atau seperti apa? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masajiduhum amiratun. Ai
bil abniyatil murtafiati wal judrani al muntaqosyati wal qonadili al musarrojati wal busuti al mafrusyah. Masjid-masjid mereka itu makmur. Apa diantaranya makmur dari apa? Dilihatnya adalah bil abniyati al murtafi'ah. Jadi zaman yang oleh Nabi digambarkan dalam hadis ini diberikan informasi bahwa masjid-masjid yang ada itu makmur. Di antara indikasi kemakmurannya adalah masjidnya besar-besar, megah-megah dibangun. Bahkan mungkin secara kuantitas, secara jumlah itu banyak ditemukan masjid-masjid baru. Kemarin ketika tablik akbarnya Ustadz Dasat Latif, ulun kebetulan hadir, di situ juga disampaikan bahwa ada masjid baru yang juga diresmikan setelah peresmian Masjid Kecubung itu, Masjid Al-Fairid kalau nggak salah namanya. Mungkin di tempat-tempat lain juga kita temukan seperti itu. Akan tetapi oleh Nabi digambarkan wahia ay al-masajidu au ahluha, masjid yang digambarkan itu termasuk juga yang mengisi masjid atau jamaah masjid harabum minal huda, jauh dari petunjuk. Ay min zil huda awil hadi li'annahu law wujidal hadi law wujidal huda. Di situ kemudian kita menemukan gambaran di mana masjid-masjid itu makmur. Tadi digambarkan di antara gambaran kemakmuran itu adalah megah bangunannya. Termasuk juga mungkin jamaahnya ada, tapi oleh Nabi digambarkan kharabum minal huda. Dia tidak mendapatkan petunjuk sama sekali, tidak ada petunjuk baginya. Padahal kita tahu bahwa masjid ini punya peran sentral yang luar biasa. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, ketika awal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah atau ke Yathrib saat itu, di antara program utama yang beliau lakukan, ada beberapa di situ tentunya, tapi di antara yang paling utama yang beliau lakukan adalah membangun masjid yang kita kenal hari ini sebagai Masjid Quba. Nah, di situ semua urusan-urusan, bahkan urusan negara dibahas di situ. Ketika mau mobilisasi pasukan Islam, ketika misalnya dalam konteks akan mengikuti atau melakukan peperangan, itu dikoordinasinya itu di masjid. Dan tentu fungsi-fungsi yang lain banyak diselesaikan di masjid. Tetapi oleh Nabi dalam hadis ini diberikan gambaran bahwa masjid, bahkan di zaman itu, di waktu itu, masjid banyak secara kuantitas, masjid indah secara bangunan, jamaahnya ada, tetapi itu jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentu peristiwa atau gambaran yang kemudian kita sangat berhati-hati dari gambaran itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, gambaran yang keempat. Dalam hadis ini disebutkan ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ai wajhiha wa kadza adimul ardi wa huwa sa'iduha. Di sini disebutkan bahwa ulama mereka, ulama itu kalau artikan secara bahasa kita adalah ahli ilmu. Tetapi tentu dalam term ulama secara spesifik itu tentu memiliki pengertian yang juga khusus. Karena dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah saja yang punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah, itu adalah para ulama. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan jangan sampai kemudian, ini yang perlu kemudian kita khawatirkan. Hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan Nabi sudah memberikan sinyalemen, sekaligus saya kira warning kepada kita semua yang ada di sini, bahwa ada saat di mana ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Justru para ulamanya lah adalah seburuk-buruk manusia yang berada di kolong langit. Karena apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Karena dari mereka-mereka itulah keluar fitnah. Dan tentu akan kembali kepada ulama ini. Makanya ada term dalam Islam itu yang kita kenal dengan istilah ulama su. Ulama yang buruk. Dia itu ngerti Quran, ngerti hadis, ketika menyampaikan ceramah mungkin atau kajian, itu tidak putus-putus dalil yang disampaikan. Tetapi tentu karena kemudian dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin dipengaruhi oleh syahwat, oleh syubhat, hawa nafsu. Sehingga semua itu juga justru tidak diarahkan untuk memberikan pencerahan kepada umat.
Justru itu dilakukan bagi yang dikatakan atau dikenal oleh khalayak ini sebagai ulama, sebagai ahli ilmu, sebagai cara dia untuk mereguk keuntungan-keuntungan pribadi atau mungkin buat kelompok atau buat golongannya. Nah, ini nauzubillah min zalik. Jadi memang ini gambaran yang sangat bertolak belakang. Dari dalil yang sudah kami sampaikan tadi, ulama itu punya posisi yang sangat istimewa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang tadi sudah kami sampaikan, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi dalam hadis ini kemudian kalau kita coba sinkronkan, tidak sinkron. Karena gambaran di hadis Nabi yang kami bacakan ini, justru ulamanya lah yang menjadi syarru man tahta adimis sama. Seburuk-buruk manusia yang berada di kolong langit. Nah, jadi justru bertebaran ulama-ulama ahli ilmu, tapi yang keluar adalah fitnah dari dia. Bukan bertindak sebagai pencerah atau yang mengarahkan umat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian menjauhi segala larangannya. Itu sudah tidak berlaku di gambaran zaman yang oleh Nabi telah disampaikan melalui hadis ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin tadi yang bisa kita petik apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Semoga zaman yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya ini ada 4 tadi tidak bertahan Islam kecuali tinggal namanya, kemudian tidak bertahan Al-Quran kecuali tinggal tulisannya, masjid-masjid yang ada itu makmur tapi jauh dari petunjuk. Lalu kemudian yang keempat adalah ulama-ulama di zaman atau di masa itu adalah seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya manusia yang berada di kolong langit. Karena apa? Karena dari merekalah justru keluar fitnah, dan fitnah-fitnah itu tentu akan kembali kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari gambaran itu, atau mungkin kita sudah punya kesadaran bahwa mungkin saja zaman itu telah tiba hari ini. Kita mengupayakan kita semua yang ada di sini untuk tidak ikut dalam gambaran yang telah Rasul sampaikan itu, tetapi kita yang ada di sini setelah mendengarkan hadis ini, kita berupaya agar menjadikan Islam ini semoga tidak tinggal namanya saja, menjadikan Al-Quran ini semoga tidak hanya tinggal tulisannya saja, masjid-masjid kita itu kita makmurkan, dan semoga dengan itu kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga ulama-ulama kita itu kita betul-betul jadikan sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, dan semoga mereka semua terhindarkan dari perilaku-perilaku atau fitnah-fitnah yang bisa merusak ulama tersebut dan juga kita yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pengajian kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan ulun mohon maaf secara pribadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada informasi yang keliru mohon diluruskan, mohon disampaikan ke ulun. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.